Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uglika wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Dalam kesempatan ini, ulun ingin berbagi pendapat, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman dengan kawan-kawan ulun, sahabat-sahabat ulun, dan keluarga ulun, dan juga pengunjung channel YouTube kami, dan subscriber kami dimanapun berada. Tetap kita dalam pembahasan masalah sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Makkah Al-Mukarramah ditaklukkan, lalu Nabi Muhammad SAW beliau melakukan tawaf. Setelah beliau selesai melakukan tawaf, Nabi Muhammad pun SAW yaitu berkumpul. Dikelilingi beliau sambil masyarakat menunggu-nunggu apa yang akan diputuskan oleh Rasulullah. Jadi penduduk Makkah itu sesudah Nabi tawaf, mereka berkumpul dan dengan rasa cemas mereka menunggu apa yang akan dilakukan Rasulullah SAW terhadap penduduk Makkah, yang mana Makkah itu sudah ditaklukkan. Apakah yang akan dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap penduduk Makkah? Jadi penduduk Makkah ini bagaimana menunggu pemutusan apa yang diputuskan Nabi Muhammad SAW terhadap mereka. Kenapa? Karena masa penduduk Makkah ini selama ini memusuhi lawan Nabi Muhammad SAW dan memperlakukan Nabi Muhammad SAW dengan kelakuan yang sangat kejam. Yang mana sekarang sudah Makkah itu dapat ditaklukkan oleh Nabi SAW bersama kaum muslimin. Nah, disinilah Nabi Muhammad SAW itu menunjukkan tentang keluhuran dan ketinggian daripada budi pekerti sidin dan menunjukkan kesucian daripada cita-cita Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi berkata, "Hai sekalian orang-orang Quraisy," Nabi Muhammad, "apa yang kau sangka terhadap aku? Apa yang akan aku lakukan terhadap kalian?" Lalu orang-orang Makkah itu menyahut, penduduk Makkah menyahut, "Tuan akan berbuat baik kepada kami." Jadi wahai Rasulullah, artinya wahai Muhammad, jadi orang-orang Quraisy, engkau pasti akan berbuat baik kepada kami. Karena kami tahu engkau adalah engkau adalah saudara yang mulia daripada anak orang yang mulia. Nah, jadi kami jadi sejarah orang Quraisy itu, kamu tu Muhammad yang betul saudara kami yang mulia, dan ikam tu orang penduduk Makkah adalah anak daripada saudara bapa kami yang mulia. Nabi Muhammad SAW lalu berkata, "Pergilah ya Nabi Muhammad, kalian telah dibebaskan." Nah, jadi Nabi Muhammad pergi aja barataan, ikam tu bebas, artinya kada dapat apa-apa, kada dihukum apa-apa. Maka mendengar hal yang demikian itu, penduduk Makkah tadi berduyun-duyun pada hari itu, masuk baik laki-laki ataupun perempuan mendekati Nabi Muhammad SAW dan datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk masuk Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang di Mekah, orang Arab, suku Hawazan dan suku Safik
di sebelah Taif bersiap-siap hendak menyerang Nabi Muhammad SAW. Berangkatlah tentara dengan 12.000 orang, maka terjadilah perang yang disebut dengan perang Hanin dan perang Taif. Nah, jadi berangkatlah artinya bukan sahabatnya Hawazin hendak menyerang Nabi bersama Safik, tapi Nabi sudah tahu dan akhirnya Nabi menyerang terlebih dahulu dengan pasukan 12.000. Tahun utusan. Pada tahun ke-9 daripada hijrah, setelah Makkah ditaklukkan, tiada henti-hentinya lagi utusan dari berbagai suku Arab, baik yang jauh dan yang dekat, datang untuk menyatakan masuk Islam. Nah, jadi sudah tahun 9 Hijrah itu maka sudah ditaklukkan. Jadi bukan suku-suku Arab tuh nang di berbagai daerah, bukan hanya di daerah Jazirah Arab, itu nang jauh nang dekat datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan diri mereka dan kaum mereka dan keluarga mereka untuk masuk ke dalam Islam. Kemudian masing-masing mengajak keluarga-keluarganya dan kaum-kaumnya untuk masuk ke dalam Islam. Untuk masuk agama Islam. Tahun ini dinamakan dengan tahun utusan. Dan tahun ini dinamakan dengan tahun utusan karena banyak utusan-utusan yang datang dari berbagai daerah di Jazirah Arab tuh untuk masuk kepada Islam kepada Nabi Muhammad SAW. Demikianlah agama Islam telah berkembang dengan amat cepat, diterima di mana-mana dengan tulus dan ikhlas. Pada saat tiada lagi aniaya dan pemaksaan. Jadi satu kali lagi pemaksaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Karena nyata mereka melihat kebenaran dan kebaikan daripada ajaran Islam. Nah, jadi orang-orang kafir itu berataan masuk Islam bukan karena dipaksa, bukan karena diancam, tapi mereka sudah melihat kebenaran dan kebaikan dalam agama Islam. Hingga dengan tulus mereka dan ikhlas masuk ke dalam agama Islam. Sekiranya inilah yang kami sampaikan dalam video kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sudah semestinya kita orang-orang Islam mengetahui tentang sejarah Nabi Muhammad SAW dan kita bisa mengikuti daripada jejak langkah beliau. Dengan mempelajari sejarah beliau, kita mengenal beliau dan bisa mengagumi beliau dan bisa mencintai beliau. Karena tidak sempurna iman kita sebagai seorang mukmin jika kita tidak bisa mencintai Rasulullah SAW. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.